4. Jamak karena sakit. Orang sakit yang butuh banyak istirahat dibolehkan untuk menjamak sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghribi wal 'isya'i bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Faqila li Ibni Abbas, ma arada ila dhalik? Qal, arada an la yuhrija ummatah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan asar dan menjamak maghrib dengan isya di Madinah, bukan karena takut ancaman musuh, bukan pula karena hujan. Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu? Jawab Ibnu Abbas, beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Imam An-Nawawi mengatakan, di antara ulama yang mengatakan hadis ini dipahami sebagai bentuk menjamak sholat karena udzur sakit atau udzur yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. 5. Jamak karena hujan yang memberatkan jamaah. Memberatkan jamaah karena hujan ada banyak bentuk, seperti memberatkan mereka untuk bolak-balik ke masjid karena hujan, atau karena becek, atau cuaca yang dingin, dan seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghribi wal 'isya'i bil Madinah min ghairi khaufin wala matar. Faqila li Ibni Abbas, ma arada ila dhalik? Qal, arada an la yuhrija ummatah. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dengan asar dan menjamak maghrib dengan isya di Madinah, bukan karena takut ancaman musuh, bukan pula karena hujan. Lalu Ibnu Abbas ditanya, apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu? Jawab Ibnu Abbas, beliau ingin agar tidak memberatkan umatnya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa menjamak sholat karena hujan sudah menjadi hal yang ma'ruf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu disinggung oleh Ibnu Abbas. Syekhul Islam mengatakan, jamak seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas bukan karena alasan hujan atau alasan takut. Berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad mengatakan bahwa menjamak sholat disebabkan hujan atau takut tentu lebih dibolehkan. Majmu' Fatawa. 6. Jamak karena jalanan yang sangat becek atau angin kencang. Diriwayatkan bahwa muadzin Ibnu Abbas mengumandangkan adzan pada hari Jumat musim hujan. Lalu muadzin mengumandangkan, Sallu fi rihalikum, salatlah kalian di kediaman kalian. Ibnu Abbas menjelaskan sebabnya, wa karihtu an tamshu fid dahdi wazzalal. Aku tidak suka kalian berjalan di becek dan lumpur. Hadis riwayat Muslim. Dan semua udzur yang membolehkan untuk tidak sholat jamaah termasuk udzur untuk menjamak sholat. 3. Keadaan jamak sholat ketika safar. Orang yang safar ada 2 keadaan. A. Musafir sair adalah musafir yang masih di perjalanan, baik berangkat maupun ketika kembali pulang. B. Musafir nazil adalah musafir yang singgah di suatu tempat hingga urusannya selesai. Berdasarkan hal ini, para ulama menyebutkan bahwa aturan jamak bagi musafir ada 3 keadaan. Pertama, ketika musafir sedang di perjalanan saat waktu sholat yang pertama dan akan tiba di tempat tujuan saat waktu sholat yang kedua, maka disyariatkan baginya untuk melakukan jamak takhir. Misalnya, si A berada di atas kereta saat zuhur dan tiba di stasiun tujuan ketika waktu asar, maka disyariatkan bagi si A untuk melakukan jamak takhir, yaitu menjamak zuhur dan asar di waktu asar. Kedua, ketika musafir dalam kondisi sedang singgah saat waktu sholat pertama dan akan melakukan perjalanan saat waktu sholat kedua, maka disyariatkan baginya untuk melakukan jamak takdim. Misalnya, si B berada di bandara saat masuk waktu maghrib dan waktu boarding pesawat 1 jam lagi, maka disyariatkan bagi si B untuk melakukan jamak takdim, yaitu menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib. Ketiga, ketika musafir dalam kondisi nazil, yaitu tidak di perjalanan, selama rentang kedua waktu sholat atau lebih. Umumnya yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjamak sholat, namun beliau mengerjakan sholat sesuai waktunya dengan cara dikosor, sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Mina saat haji.
Beliau berada di Mina selama 3 hari di tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dan beliau melaksanakan sholat wajib sesuai waktunya dengan dikosor. Namun terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjamak sholat, meskipun beliau singgah selama beberapa hari, sebagaimana yang beliau lakukan ketika di Tabuk. Mu'adz bin Jabal menceritakan, annahum kharaju ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashr wal maghribi wal 'isha. Fa'akhkhara as-salata yawma thumma kharaja fa shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'a. Thumma dakhala thumma kharaja fa shalla al-maghriba wal 'isha'a jami'a. Para sahabat berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat perang Tabuk. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Terkadang beliau mengakhirkan sholat, kemudian beliau keluar tenda, lalu sholat zuhur dan asar dengan dijamak. Kemudian beliau masuk tenda. Kemudian beliau keluar lagi dan maghrib dengan isya dijamak. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan disahihkan Al-Albani. Sholat rawatib ketika dijamak. Bagi orang yang melakukan jamak ketika sedang mukim, tetap disyariatkan untuk melakukan sholat rawatib. Tata caranya dijelaskan oleh Al-Qadhi Zakaria Al-Ansari, salah satu ulama Syafi'iyah. Jika ada orang yang melakukan jamak takdim atau takhir untuk sholat duhur dan asar, maka yang dia lakukan adalah sholat sunnah qobliyah duhur, kemudian menjamak sholat wajibnya, yaitu duhur dan asar. Kemudian sholat sunnah rawatib lainnya secara berurutan, yaitu sholat sunnah ba'diyah duhur, kemudian sunnah qobliyah asar. Al-Qadhi Zakaria melanjutkan keterangannya, untuk maghrib dan isya, dia kerjakan sholat maghrib dan isya, kemudian sholat sunnah setelahnya secara berurutan. Sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian sunnah ba'diyah isya, kemudian witir. Asna al-Matalib. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita jadikan bekal dalam memahami syariat menjamak sholat. Allahu a'lam.